sini saya akan menyampaikan pengertian dari kewirausahaan. Pasti kalian nggak asing lagi ya dengan kata kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan itu? Kewirausahaan atau entrepreneurship menurut John G. Carroll tahun 1993 adalah upaya untuk menciptakan nilai produk melalui kesempatan bisnis, kemudian melalui memanajemen resiko yang tepat, dan melalui kesempatan untuk berkomunikasi. Selain itu juga memanajemen mobilisasi, entah itu manusia, uang, ataupun sumber daya lainnya yang diperlukan untuk menciptakan produk tersebut agar berjalan dengan lancar. Menurut Robert Davidson tahun 2005, kewirausahaan atau entrepreneurship adalah proses yang dinamis dalam penciptaan tambahan kekayaan. Penciptaan tambahan kekayaan ini dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok yang sama-sama memiliki tujuan yang searah. Dan kewirausahaan menurut Robert Davidson tahun 2005 ini dapat melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan ekonom, psikolog, dan pendekatan seorang pembisnis. Oke, saya jelasin pertama dulu. Pendekatan ekonom di sini artinya entrepreneur yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penciptaan produk baru, mulai dari material, aset, sumber daya, tenaga, uang, bukan mungkin, bahkan sangat dibutuhkan untuk menciptakan produk terbaru. Kemudian selanjutnya pendekatan psikolog. Artinya entrepreneur ini menjadi leader dalam apa sih tujuannya, bagaimana sih caranya, mulai dari penggerakan, kemudian perencanaan, terus menciptakan produk baru atau perwujudan aslinya. Oke, yang terakhir pendekatan psikolog. Munculnya entrepreneur ataupun bisnis yang baru ini sebagai ancaman bagi kompetitor lainnya, bagi perusahaan lainnya. Namun sebaliknya bisa jadi kami dengan perusahaan yang lain menjadi kompetitor, namun kan ada pembeda, ada inovasi yang terbaru dari produk yang dari perusahaan yang baru. Dan sebaliknya bisa jadi kita seorang pelanggan, kemudian sama-sama menawarkan produk, kemudian juga menciptakan kekayaan bagi orang lain. Artinya kita perusahaan yang baru membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Kewirausahaan secara umum adalah upaya dalam menciptakan produk-produk yang terbaru. Kata terbaru tentunya yang inovatif yang menjadi pembeda dengan kompetitor lainnya atau perusahaan yang mungkin di bidangnya sama, namun kita membuka produk atau membuat produk yang berbeda yang tidak ada di perusahaan tersebut. Nah, tentu dalam membuat produk, menjadi wirausahawan itu bisa berdasarkan keinginan pribadi maupun adanya komitmen dengan kelompok, dengan teman gitu. Juga bisa jadi secara apa itu namanya, berdasarkan kebutuhan dari konsumen gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat kewirausahaan. Nah, yang pertama yaitu memberikan peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Nah, di sini dengan memiliki usaha sendiri, pengusaha itu diberikan kebebasan dan peluang untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian yang kedua yaitu memberi peluang melakukan perubahan. Nah, di sini ada berbagai macam permasalahan, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial. Nah, di sini diharapkan pengusaha itu dapat melakukan berbagai perubahan, terutama di bidang ekonomi dan juga sosial. Nah, dan juga diharapkan pengusaha di sini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi dan juga sosial. Kemudian yang ketiga yaitu memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Nah, selain mendapatkan keuntungan, pebisnis di sini juga bisa mengembangkan potensi mereka melalui kreativitas, inovasi, ataupun jiwa kepemimpinan mereka dalam menjalankan bisnis. Kemudian yang keempat yaitu memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. Nah, di sini keuntungan itu merupakan salah satu faktor penting yang dijadikan motivasi seorang pengusaha untuk mendirikan usahanya sendiri. Kemudian menurut hasil penelitian, menurut Thomas Stanley dan William Denko,
orang-orang yang bekerja memiliki perusahaan sendiri 4 kali lebih besar menjadi jutawan daripada orang-orang yang bekerja menjadi karyawan di perusahaan lain gitu. Kemudian yang kelima yaitu memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Nah, di sini saya ambil contoh misalnya pengusaha kecil. Nah, pengusaha kecil ini diberikan kepercayaan oleh pelanggan mereka. Karena apa? Karena pelanggan mereka ini setia membeli di toko mereka. Istilahnya ya langganan mereka lah, toko langganan mereka. Nah, dengan begitu pengusaha ini dapat diberikan kepercayaan oleh pelanggan yang sudah setia membeli di toko mereka. Kemudian yang keenam, yang terakhir yaitu memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menemukan rasa senang dalam mengerjakannya. Nah, kebanyakan wirausahawan yang mendirikan sebuah usaha karena hobi atau kegemaran mereka. Misalnya ada seorang pengusaha yang hobinya memasak. Nah, itu bisa dijadikan sebuah usaha catering, usaha menjual makanan begitu. Jadi pengusaha dapat menyalurkan hobinya melalui bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi wirausaha. Fungsi wirausaha dibagi menjadi dua, yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan. Fungsi pokok sendiri terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, membentuk beberapa keputusan dan mengambil risiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. Yang kedua, menentukan tujuan dan sasaran perusahaan. Yang ketiga, menentukan bidang usaha yang akan ditekuni dan tentunya menentukan pasar yang akan dilayani. Yang keempat yaitu menghitung skala usaha yang diinginkan. Yang kelima, menentukan permodalan dengan komposisi yang tentu saja menguntungkan sebuah perusahaan. Yang ketujuh, menetapkan kriteria karyawan, dan setelah karyawan tersebut masuk dalam kriteria, yaitu memberinya motivasi. Yang selanjutnya yaitu mengendalikan perusahaan seefektif dan seefisien mungkin, selanjutnya berinovasi, dan yang terakhir memasarkan produk tersebut. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi tambahan, terdiri dari beberapa. Yang pertama, mengenali lingkungan perusahaan. Yang kedua, mengendalikan lingkungan agar sejalan dengan perusahaan. Yang ketiga, menjaga lingkungan sekitar, bekerja sama dengan masyarakat sekitar tentunya, dan tidak merusak alam yang ada di sekitar tempat usaha kita. Yang terakhir, yang paling penting yaitu peduli tentang CSR atau Corporate Social Responsibility. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan yang selanjutnya adalah profil berkewirausahaan. Wirausahawan adalah seorang yang mampu untuk mengorganisasikan dan mengarahkan usaha baru. Untuk menjadi wirausahawan yang sukses, maka diperlukan kualitas profil berkewirausahaan yang baik demi tercapainya sebuah tujuan dalam berwirausaha. Menurut David Ray pada tahun 1996, ada 8 kualitas profil berkewirausahaan yang sukses. Yang pertama, seorang yang memiliki prestasi tinggi. Seorang wirausahawan dituntut untuk memiliki prestasi yang tinggi, maka perlu bermitra atau bekerja sama dengan para profesional, terutama dalam mengatasi hal-hal yang menantang. Yang kedua, pengambil risiko. Seorang wirausahawan tidak boleh takut dalam pengambilan risiko. Namun, perlu diperhatikan apakah risiko terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Maka sebaiknya memilih risiko yang menengah demi terhindarnya dari risiko yang terlalu tinggi. Dan yang ketiga, memecah masalah. Seorang wirausahawan harus pandai dalam mengidentifikasi masalah serta mengatasi masalahnya sendiri dengan efektif dan efisien. Dan yang keempat, mencari status. Para wirausahawan cenderung lebih menyukai apabila usaha yang dibangun berhasil dan disukai oleh banyak orang. Dan yang kelima, memiliki tekad cadangan energi yang tinggi. Para wirausahawan dituntut untuk sehat jasmani dan rohani, serta dapat bekerja melebihi jam-jam normal, karena merekalah yang dapat mengelola usahanya secara mandiri. Dan yang keenam,
memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Seorang wirausahawan harus yakin pada keterampilan, kemauan, serta kemampuannya dalam mengelola bisnis tersendiri. Percaya dan yakin bahwa mereka tidak bergantung pada orang lain. Dan yang ketujuh, menghindari ikatan emosi. Harus dapat menghindari hal-hal yang berkaitan dengan berkembangnya ikatan emosi, baik itu pada mitra, sahabat, dan orang lain. Karena siapapun tidak boleh dianggap sebagai beban, terutama bagi para wirausahawan. Dan yang terakhir adalah memerlukan kepuasan pribadi. Seorang wirausahawan harus bisa membentuk sendiri struktur dari usaha-usaha yang dijalankan. Karena dengan begitu, wirausahawan akan memiliki kepuasan tersendiri jika usaha tersebut berhasil. Dari ke-8 profil tersebut, dapat kita simpulkan bahwa seorang wirausahawan harus memiliki prestasi dan dapat meyakini diri sendiri bahwa merekalah yang menjadi penentu dari usahanya sendiri. Oke, pada slide kali ini saya akan membahas 5 semangat dalam berkewirausahaan, yaitu yang pertama, kemauan kuat untuk berkarya dengan semangat mandiri. Yang kedua, mampu membuat keputusan yang tepat dan berani mengambil resiko. Lalu yang ketiga adalah kreatif dan inovatif. Yang keempat, tekun, teliti, dan produktif. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah berkarya dengan semangat kebersamaan dan etika bisnis yang sehat. Jadi, berdasarkan kelima semangat berkewirausahaan tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa seorang wirausahawan tidak hanya dituntut untuk memikirkan bisnisnya sendiri, namun juga harus berkarya dengan penuh kebersamaan. Dengan kata lain, tidak saling menjatuhkan, terutama yang memiliki bisnis sejenis, melainkan harus bersaing secara sehat, sehingga akan memunculkan wirausahawan yang kreatif, inovatif, produktif, dan tentunya berkarakter bangsa Indonesia, yakni gotong royong dan tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seperti itu. Oke, kemudian slide selanjutnya. Nah, di sini pasti nggak asing lagi kan ya dengan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Yap, Hari Kemerdekaan jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945, yang mana Hari Kemerdekaan ini juga dijadikan patokan dalam semangat berwirausaha. Seperti pada pendapat ahli, yaitu menurut Salim Siagian dan Aswahani tahun 1996 bahwa untuk berwirausaha harus memiliki semangat 17845 yang artinya harus berpegang teguh pada 17 ciri dan cara berwirausaha. Nah, 17 ciri dan cara ini meliputi apa saja? Jadi, 17 ini adalah total dari 8 macam sebagai syarat pokok wirausaha handal, ditambah 4 macam ciri dan cara sebagai kualifikasi wirausaha tangguh, lalu ditambah lagi 5 macam ciri dan cara sebagai kualifikasi wirausaha unggul. Kemudian, jika diperinci lagi, saya kurang hafal, jadi 8 macam sebagai syarat pokok wirausaha handal ini, yaitu yang pertama, memiliki rasa percaya diri tinggi. Yang kedua, mampu mencari peluang usaha. Yang ketiga, yaitu mampu bekerja keras dalam menghasilkan barang ataupun jasa. Yang keempat, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, menghadapi hidup dan menangani usaha dengan terencana. Lalu yang keenam adalah mencari kegiatan usahanya. Yang ketujuh, yaitu mampu meningkatkan kapasitas diri. Lalu yang terakhir atau yang kedelapan adalah berusaha mengenal dan mengendalikan lingkungan. Nah, kemudian terdapat 4 macam ciri dan cara sebagai kualifikasi wirausaha tangguh, yaitu yang pertama, berpikir dan bertindak strategis serta adaptif terhadap perubahan. Lalu yang kedua adalah selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah berusaha mengendalikan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Lalu yang keempat adalah berusaha meningkatkan kemampuan dan ketangguhan perusahaan. Lalu terdapat 5 macam ciri dan cara sebagai kualifikasi wirausaha unggul, yaitu yang pertama, berani mengambil resiko. Yang kedua,
berusaha menghasilkan karya bakti yang lebih baik. Yang ketiga yaitu antisipasi terhadap perubahan. Yang keempat, kreatif menciptakan peluang pasar. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah selalu berusaha meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan melalui investasi baru di berbagai bidang, seperti itu. Jadi 8 ditambah 4 ditambah 5 totalnya adalah 17 cara dan ciri, seperti itu. Oke, di sini saya akan membahas karakteristik seorang wirausahawan, yaitu yang pertama karakteristik seorang wirausahawan yang sukses. Yang pertama, kita berani mengambil resiko. Yang kedua, kita harus percaya diri. Yang ketiga, kita selalu optimis. Kita nggak boleh insecure istilahnya kalau mau berbisnis, kayak kita harus yakin bisa gitu. Terus yang keempat, mempunyai kreativitas tinggi. Kenapa gitu? Karena kita memerlukan ide yang kreativitas, gimana sih supaya produk-produk kita itu laku, seorang bisnis untuk seorang wirausahawan gitu ya. Kita juga harus mengikuti zaman sekarang kayak gimana gitu. Oke, yang kedua, karakteristik kegagalan seorang wirausahawan. Kenapa kok bisa gagal? Yang pertama, gak ada aksi. Kayak mau jalan gak jadi, mau jalan ini gak jadi, kayak gak ada aksinya gitu, cuma ngomong doang. Yang kedua, hobi menetapkan target yang tak masuk akal. Terus yang ketiga, penunda-nunda, kayak sering nunda-nunda gitu. Yang keempat, kurang fokus untuk menjalani bisnis itu atau apa gitu, produk itu kurang fokus. Yang kelima, manajemen yang buruk, kayak buruk banget. Pada slide kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan surat izin usaha perdagangan. Langkah yang pertama, mengurus surat pengantar domisili dari kelurahan dengan membawa surat pengantar dari RT dan RW setempat. Langkah yang kedua, mengunjungi notaris untuk membuat akta notaris. Akta notaris ini diperlukan untuk mendirikan usaha secara resmi. Langkah yang ketiga, datang ke kantor pajak setempat untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Langkah yang keempat, mengunjungi notaris lagi untuk mengurus surat keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dokumen ini menegaskan legalitas suatu usaha. Langkah kelima, mengunjungi Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan. Langkah keenam, jika bisnisnya berkaitan dengan pariwisata, seni, atau kebudayaan, dapat mengunjungi Dinas Pariwisata, Seni, dan Kebudayaan untuk mendapatkan izin sebagai Biro Perjalanan Wisata atau agen perjalanan wisata. Biayanya dapat mencapai 7 juta dengan biaya keseluruhan sampai 20 juta dengan waktu pengurusan kurang lebih 2-3 bulan. Langkah yang terakhir, pastikan untuk mengurus izin dengan instansi atau departemen teknis yang terkait dengan bidang bisnis yang akan dijalankan. Ini akan memastikan bahwa bisnisnya dapat beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada slide selanjutnya, ada kriteria untuk mendefinisikan ukuran usaha kecil menengah. Yang pertama, pendanaan disuplai oleh satu orang. Yang kedua, operasional bisnis yang terlokalisasi. Yang ketiga, ukuran bisnis yang cukup kecil jika dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang besar. Yang keempat, memiliki kurang dari 100 karyawan. Nah, usaha kecil menengah juga ada tipe-tipenya loh. Yang pertama, ada UKM yang berpotensi tinggi, yaitu sebuah perusahaan kecil yang memiliki prospek pertumbuhan yang besar. Yang kedua, UKM yang menarik, yaitu UKM yang mampu menghasilkan laba yang cukup baik bagi pemilik. Yang terakhir, bisnis mikro, yaitu sebuah perusahaan kecil yang mampu menghasilkan laba minimal bagi pemiliknya. Kemudian, pada slide selanjutnya ada 13 prinsip-prinsip dalam berwirausaha, yaitu yang pertama, tidak takut gagal. Yang kedua, penuh semangat. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Yang keempat, sabar, tekun, tabah. Yang kelima, optimis. Yang keenam, bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil resiko. Yang ketujuh, pantang menyerah. Yang kedelapan, ambisius. Yang kesembilan, peka terhadap pasar. Yang kesepuluh, berbisnis dengan standar etika. Yang ke-11, mandiri. Yang ke-12, jujur. Dan yang terakhir, peduli terhadap lingkungan merupakan modal yang penting dalam mencapai kunci sukses dalam berwirausaha.